Saya harus turun gunung. Saya mendengar, mengetahui pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Ya, itu upaya pernyataan yang menurut saya menggelikan karena perasaan takut kalah sebelum bertanding karena tidak mampu memformulasikan untuk mengusung ketua umum partai, dalam hal ini adalah AHY. Ya, oke. Nah, itu dengan serta-merta tentu menimbulkan kegaduhan publik, mendelegitimasi pemilu 2024, menyerang martabat dan kehormatan para lembaga penyelenggara pemilu, dan langsung juga mengerdilkan pemerintah gitu ya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas suksesnya pemilu secara keseluruhan. Ini adalah persoalan yang sangat besar yang harus direspon oleh Pak SBY. Ada apa beliau dan bisa ngomong seperti itu, lalu apa indikatornya, mana datanya, valid atau tidak. Karena kalau tidak, itu adalah hoax, itu adalah fitnah yang sangat keji, sangat batil. Dan saya pribadi akan bilang, kalau seperti itu beliau tanpa menjelaskan argumen dan informasi, saya akan bilang bahwa Pak SBY itu adalah bapak hoax nasional gitu loh. Dia bicara mengenai pemilu itu dikaitkan dengan pemilu tahun 2014 atau 2019, kenapa nggak dikaitkan dengan pemilu 2029 yang waktu itu sangat lebih tidak jujur dalam persepsi publik. Politikus senior PDIP Arya Bima menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Partai Demokrat merupakan bagian dari strategi playing victim pemilu 2024 mendatang. Arya Bima menyebut strategi itu telah diterapkan SBY sejak lama. Hal itu merujuk pada pernyataan SBY yang merasa pemilu 2024 diduga diatur hanya ada dua pasangan kandidat capres dan cawapres. Menurut Arya, yang disampaikan SBY soal dugaan settingan pada pemilu 2024 karena bentuk refleksi. Arya Bima menyebut pada pemilu 2004 hingga 2009, SBY pernah mengatur saat itu hanya ada dua pasangan kandidat saja. Menurut Arya, SBY terbayang dengan pemilu di tahun tersebut. Arya berujar SBY ketakutan dengan hal-hal yang pernah dilakukannya sendiri. Arya menegaskan kepada Partai Demokrat terkait proses kerjasama dalam pemilu 2024. Ia menuturkan Partai Demokrat seharusnya tak lantas menuding ada kecurangan. Jika dalam proses pemilu 2024 tak dapat bekerja sama dengan banyak partai politik sehingga tak bisa mengusungkan calonnya. Arya menilai tindakan SBY hanya upaya pencitraan yang sering sekali dilakukan. Menurut Arya, hal itu dalam rangka strategi mendapatkan persepsi publik seolah-olah dizolimi. Ia pun mengutarakan posisi playing victim seperti ini biasa dilakukan SBY dalam rangka bermain untuk mendapatkan skenario elektoral. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ini bukanlah pertama kalinya SBY turun gunung. Hasto mengatakan PDIP sebagai partai penguasa tak mempermasalahkan SBY turun gunung. Hasto pun menyindir pernyataan turun gunung dengan menyebut bahwa SBY tak pernah lagi naik gunung. Hasto menambahkan beda soal bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan PDIP siap merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi. Hasto pun memperingatkan SBY untuk tak memfitnah Presiden Joko Widodo. Hasto berujar jika turun gunung yang dimaksud SBY adalah menyebar fitnah kepada Presiden Jokowi, maka PDIP bakal memberi respons tegas. Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di pemilu 2024 lantaran SBY tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hasto menyatakan PDIP menanggapi serius pernyataan SBY yang menyebut adanya tanda-tanda pemilu 2024 tak jujur dan adil. Menurut Hasto Kristianto, Presiden Republik Indonesia ke-6 tersebut tak bijak.